dulu. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi introduksinya. Jadi selamat datang buat seluruh peserta yang sudah hadir malam ini. Sepertinya pesertanya itu lengkap pada kuliah inovasi sektor publik. Hari ini kita akan bahas tentang inovasi proses administrasi. Apa itu? Saya punya bocoran bahwa beberapa di bawah ini itu termasuk dalam suatu inovasi. Cuman kita akan mendiskusikan bagaimana mereka menjadi suatu inovasi. Jadi apa saja itu? Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan kenapa sih perlu bahas ini. Inovasi yang kita bahas adalah inovasi dalam proses administrasi. Jadi inovasi dalam proses administrasi ini memiliki perkembangan yang mana asal muasalnya itu berasal dari cabang ilmu ekonomi dan teknik. Teknik dekat dengan manufaktur dan industri. Apa saja inovasi administrasi itu? Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas, kedua adalah memaksimalkan usaha dengan menggunakan sumber daya secara maksimal. Yang ketiga adalah kombinasi input agar outputnya maksimal. Yang keempat adalah mencapai profit sebesar-besarnya. Dan yang terakhir adalah bermakna perencanaan yang baik. Meskipun kita tidak lupa bahwa inovasi kadang terjadi secara tidak terduga terjadi sewaktu-waktu ketika kita sebagai subjeknya tidak siap gitu. Dan yang kita lakukan adalah menyesuaikan diri, dan model untuk bisa memahaminya adalah kita belajar terus-menerus, belajar tanpa henti atau disebut dengan model learning. Nah, saya punya pertanyaan nih tentang efisiensi dan efektivitas. Pertanyaannya adalah bagaimana memaknai efisiensi dan efektivitas dalam suatu proses manajemen sebagai inovasi. Tapi boleh juga siapapun yang hadir di sini berargumentasi bahwa efisiensi dan efektivitas tidak termasuk inovasi. Nah, yang penting adalah argumentasinya. Kira-kira gimana ini penjelasannya? Jangan takut salah lah, kita akan diskusi. Oke, gitu. Ini cuma argumen saja ya Bu ya? Iya, argumen saja lah. Oke. Mohon izin Bu Reni. Aduh, ya, saya kedahuluan Mas Jun, Bu. Tunggu, ini Pak Tri mau apa merespon? Enggak, ada door prize kah untuk pertanyaan ini? Tuh, selalu lah. Ada Mas, bebas uas Mas. Cuman yang muncul di layar saya ketika mau merespon ini Mas Wawan dulu. Jadi Mas Wawan dulu nih yang buka yang buka mic. Siap. Gimana Mas? Gimana Mas Wawan? Nah, bagaimana memaknai efisiensi dan efektivitas dalam suatu proses manajemen sebagai inovasi. Saya rasa ketika dalam suatu manajemen itu ada efisiensi pekerjaan, jadi pekerjaan yang rumit dijadikan simpel, waktunya panjang bisa dijadikan mampet, tambah sedikit, tapi dengan efektivitas pekerjaan yang nggak terlalu banyak. Jadi yang awalnya banyak alur dan lain sebagainya itu kita efisienkan, kita efektifkan sehingga pelayanan ini bisa menjadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu panjang, sehingga seperti wacananya Bapak Presiden kita, jangan terlalu ruwet lah, gitu loh Bu, nggak usah ruwet, lalu kita pangkas saja caranya. Yang penting kita penuhi syaratnya, nggak kita efisienkan itu waktunya, kita efisienkan anggarannya, kita efektifkan pekerjaannya. Seperti itu makna saya, Bu. Argumen loh, Bu ya. Iya, argumen, Pak. Itu kayak saya dengarnya kayak Bapak lagi kampanye. Nomor berapa, Pak, nanti? Nawacita, Bu, nawacita. Nanti kalau jadi saya rasa bisa dikatakan inovasi menurut saya, karena dengan adanya efisien waktu, efisien pekerjaan, efektivitas pekerjaan, maka pelayanan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Iya, benar. Ada pertanyaan lagi nih Mas Wawan, belum selesai. Menanggapi, Bu. Tunggulah Pak Amin. Ojo ditanggapi dhisik. Sampean wis bebas uang, ojo takone. Tunggu Pak Amin. Saya mau menggiring argumentasinya Pak Wawan agar kita sampai pada konsep yang ingin saya kenalkan, yang jawabannya ini masih saya tutupi. Oke Mas Wawan.
Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ini yang sudah di tempat Mas Wawan kerjakan, tapi Mas Wawan tidak nyadari, apa namanya? Kepengurusan semacam kayak itu Bu, pendaftaran peserta didik baru. Kalau dulunya itu kita datang ke sekolah, membawa berkas dan lain sebagainya, kita efisiensikan penggunaan aplikasi melalui P2DB online. Kemudian kita efektifkan penggunaan prasarananya, Bu. Jadi nggak perlu harus ke internet. Kita punya yang namanya HP yang sudah daring, yang sudah siap. Tinggal kita berdiri di tempat rumah kita, masukkan nomor NIK-nya, user password yang sudah disiapkan, maka kita sudah bisa pilih sekolah yang ada. Jadi saya rasa efisien karena apa? Ketika nomor NIK kita masukkan, maka alamatnya sudah link di mana dia berada. Jadi zonasinya yang sekarang kita gaung-gaungkan zonasi bisa efektif, Bu, gitu. Seperti itu, Bu. Bagus. Itu bagus sekali. Iya, kebetulan aja Bu tahu. Pak Tri ada sesuatu hal yang disampaikan? Mohon izin, belum ada Bu. Menunggu belum ada. Ya siap. Pak Amin. Pacun. Pak Amin. Mohon izin, hanya menanggapi saja terkait yang Mas Wawan tadi disampaikan. Lebih efisiensi itu inovasi itu lebih efisiensi itu cara menjalankan inovasi itu tepat waktu, tidak membuang atau dalam kurung tidak membuang waktu. Jadi semakin sedikit waktu yang digunakan, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Itu saja, Bu. Lebih ringkas. Setuju, Bu. Setuju. Kenapa ya Pak Amin? Kenapa ya Pak Amin berargumentasi seperti itu? Karena beliaunya pelayanan memang tuh. Iyalah Pak. Kira-kira Pak Mas Wawan kalau mau memahami Pak Amin ini gimana sih maksudnya Pak Amin? Gini Bu, dengan waktu yang kita berikan makin sedikit, maka makin efektif pekerjaan yang ada. Jadi kita bisa istilahnya bisa mengambil pekerjaan yang setelahnya. Efektif pekerjaannya. Seumpama ada 5 pekerjaan, membutuhkan waktu 5 jam umpamanya. Karena kita efisien waktu, maka satu pekerjaan bisa setengah jam, maka cukup 2,5 jam selesai, Bu. Maka waktu yang kita gunakan efisien dan efektif, begitu, Bu. Ya, benar. Contoh yang disampaikan oleh Mas Wawan itu adalah dinamika yang terjadi sekarang ya. Mungkin itu contoh panjang lebarnya seperti itu. Kita mungkin belum tahu ya namanya itu apa, saya juga belum tahu itu namanya apa ya, proses mengefisiensi. Jika tahu namanya merampingkan birokrasi, bukan ya namanya? Betul Bu, perampingan. Atau merampingkan prosedur. Merampingkan birokrasi merampingkan prosedur. Ya kira-kira namanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada literasi tentang inovasi, kemudian mungkin percepatan birokrasi, Bu. Percepatan birokrasi. Percepatan. Ya, mungkin. Merampingkan birokrasi, percepatan birokrasi. Ya, itu agak tidak salah ya, itu benar dan itu mencerminkan apa yang terjadi sekarang. Cuma yang mau saya bahas, efisiensi dan efektivitas ini terinspirasi yang dilakukan oleh Taylor, sehingga disebut dengan cara Taylorisme, agar produksi lebih maksimal. Caranya yang ia lakukan adalah melakukan divisi kerja. Tapi bukan berarti argumentasinya Mas Wawan salah. Enggak salah.
Cuman ini adalah yang terjadi pada setiap birokrasi di Indonesia. Jadi birokrasi Indonesia itu sudah ada bidangnya sendiri. Bagian teknologi, bagian teknologi, bagian keuangan dan lain-lainnya itu adalah contoh dari manajemen kerja, manajemen birokrasi yang dilakukan secara taylorisme. Artinya ada divisi kerja. Setiap orang menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Cuma perbedaannya adalah yang terjadi pada birokrasi Indonesia, ada yang namanya mutasi, ya kan? Mutasi. Iya, betul, Bu. Itu sering mutasi. Lah, pada taylorisme itu tidak ada mutasi sama sekali. Jadi ketika orang diterima dalam suatu perusahaannya milik Taylor, maka dia mulai dari pertama kali kerja, jika dia pertama kali kerja di deskripsi kerjanya adalah untuk memilah yang namanya baut atau memasang ban, berarti seumur dia kerja di situ, selama dia kerja di situ, mulai dari awal sampai akhir, mungkin nanti dia resign, pensiun, atau apa, pekerjaannya hanya itu saja. Tapi yang birokrasi di Indonesia saat ini secara dinamis, ada divisi kerja, tapi ada juga yang namanya mutasi. Harapan ketika dilakukan mutasi adalah, misalnya jika Mas Wawan bagian keuangan dimutasi ke bagian lapangan, maka Mas Wawan bisa mengetahui persoalan apa yang ditemui oleh lapangan, ya kan? Sehingga ketika Mas Wawan kemudian kembali lagi ke keuangan, maka mengetahui persoalan-persoalan kecil yang mungkin bisa jadi penghambat, mungkin bisa jadi kendala bagian lapangan untuk kemudian melakukan yang namanya pelaporan keuangan. Tapi yang kita sebut dengan mutasi itu adalah prinsip manajemen yang menginginkan sumber daya manusia itu memiliki keahlian sehingga bisa melakukan bidangnya lebih maksimal. Itu kita sampai pada yang namanya 2, ya. Kalau ini namanya taylorisme. Izin, Bu. Izin, ya, Bu. Pak. Izin. Apa Ini mungkin pemberian. namanya itu reformasi birokrasi ya, Bu ya? Kalau reformasi birokrasi. Reformasi, apakah contohnya Mas Wawan tadi disebut dengan reformasi birokrasi? Iya, tapi contohnya Mas Wawan itu sangat kurang deduktif. radikal ya, Bu ya? Enggak. Sangat deduktif, jadi sangat empiris, sangat mikro. Oh, gitu. Sangat mikro. Siap. Nah, kalau reformasi birokrasi itu makro. Jadi kayak Pak Presiden Joko Widodo menginginkan layanan publik itu sejajar dengan layanan perbankan pada pelanggannya. Itu baru reformasi birokrasi. Tapi sampai di pelanggan bagaimana? Siap. Sangat spesifik sekali kan, sama seperti Mas Wawan, sampai di pelanggan bagaimana? Berarti kan itu sangat individual. Berarti sangat mikro. Ya, iya masuk reformasi birokrasi, tapi sangat empiris. Empiris ini sangat khusus sekali. Atau bahasanya kita yang bahasanya seorang dosen yang sering diulang-ulang namanya sangat kasuistik namanya ya. Dia menyebutnya sangat kasuistik. Kalau saya menyebutnya empiris, samalah itu. Nah, ketika ada taylorisme ini punya persoalan. Persoalannya adalah selama orang kerja ternyata dia hanya bisa mensortir baut saja. Itu sudah keahliannya. Dia lakukan dengan sangat cepat, dia lakukan lebih cepat dari siapapun, dia lakukan lebih cepat dari orang pada usia yang lebih produktif daripada dia. Kelemahannya adalah dia kalau keluar dari perusahaan itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa membangun suatu perusahaan karena dia bisanya hanya mensortir baut. Ini kan jadi persoalan. Semacam kayak manajemen yang seperti ini itu tidak terlalu efektif ternyata. Lalu bagaimana caranya? Maka kemudian muncul namanya paradigma manajemen, inovasi di bidang proses, yang tujuannya adalah memaksimalkan sumber daya manusia. Itu prinsipnya Weber. Tadi sudah disebutkan ya, rasionalitas.
maksimalkan. Jadi di sini dikenalkan yang namanya lakukan apapun, yang penting sumber daya manusia tetap maksimal. Ada yang namanya mutasi, tujuannya adalah agar bisa saling memahami kekurangan di bidang lain. Karena kalau misalnya gini ya, saya kalau perspektif ngajarnya seperti dosen dan tidak pernah ingat kalau saya pernah jadi mahasiswa, maka saya ngajarnya jadi kayak menjemukan, searah, nggak enak lah diikuti, terpaksalah ngikuti, terpaksalah hadir gitu ya biar nggak dosa gitu. Oleh karena itu pada akhirnya tidak membuat yang namanya manajemen kuliah atau kuliahnya berlangsung dengan optimal. Nah, kalau di perusahaan ini lebih mudah dicontohkan. Jadi kalau seseorang di bidang seperti yang dilakukan di KTI, itu ada seorang teman saya yang dia di bidang finansial. Kemudian selama 1 bulan dia ditempatkan di bidang operasional. Ngomel sih biasanya, karena dia merasa ngapain sih? Saya bukan ahlinya di sini, saya ahlinya itu di sana gitu. Saya kuliah tinggi-tinggi tidak untuk jadi orang operasional gitu kan katanya. Terus saya bilang, loh, kenapa enggak? Kan dengan begitu kamu jadi tahu ketika berhadapan dengan operasional kendala apa yang mereka temui. Kemudian kamu bisa memahami bahasa pemaparannya mereka. Kalau orang operasional atau orang lapangan kan kalau ngomong tak-tak ya. Kalau orang yang top manajemen kan ngomongnya itu penuh dengan kode-kode ya. Kayak Pak Harto itu kan maunya dipahami gitu kan. Tapi kalau mau ngomong gamblang itu enggak banget. Ya seperti itu. Jadi mutasi itu diperlukan. Tapi ada persoalan dengan mutasi. Kira-kira persoalannya apa nih? Kira-kira ada nggak persoalan dengan mutasi? Belajar dari awal lagi, Bu. Belajar dari awal lagi, benar itu. Mengulangi dari awal. Mengulangi dari awal, benar. Dan pengetahuan yang kita peroleh sebelumnya itu menjadi tidak terlalu berguna, meskipun berguna sih. Cuma kalau globalnya biasanya penyesuaian pekerjaan, Bu. wah, mantap banget. Ini kayaknya udah belajar nih ya, diam-diam ya. Iya, karena saya kan ingin 100% free UAS, Bu. Oh, santai. Saya sudah punya nih, ada yang progres sedang 50% di sana itu sudah ada. Saya sudah mengantongi beberapa nama, cuma yang bersangkutan nggak sadar ini. Alhamdulillah ya Allah, semoga saya. Santai, Mas, santai. Jangan. Saya rasa tetap di penyesuaian pekerjaan, Bu. Jadi kalau mutasi ya. itu bukan hanya ilmunya, juga apa ya, kayak kita penyesuaian tempat, penyesuaian kenalan lagi, mengikuti alur pimpinan lagi. Jadi banyak yang memang prosesnya itu memang membutuhkan untuk penyesuaian lagi gitu. Iya, penyesuaian pekerjaan itu benar. Karena kadang bahasa yang digunakan kan berbeda ya. Dan pasti ada yang namanya roaming meskipun sama-sama bahasa Indonesia, meskipun sama-sama bahasa sepergaulan ya. Tapi selalu butuh proses, dan memang kadang prosesnya ini sudah masuk ke mikro atau individual. Pada setiap individu berbeda. Nah kan setiap individu pasti ya, misalnya Mas Wawan dan saya nih ya sama-sama finansial di bidang operasional ya. Mas Wawan mah enak tak langsung bisa menyesuaikan diri dengan waktu yang dengan perkiraan waktu yang sudah ada. Kalau saya ternyata lamban dan nggak ngerti ngomongin apa sih, ini aku harus di mana sih, aku harus kemana sih, kan ada prosedural yang harus dipelajari. Kemudian daya tangkap seseorang atau kognisi psikomotor ya, pengalaman, cara dia berpikir. Ya Pak. Kenapa Mas? Sebentar Bu, saya hidupkan aja. Ya. Sebenarnya itu bisa diminimalisir Bu. Ya, terus? Permasalahan ini semua, ini kan permasalahannya ada di individu yang dimutasi kan dari tadi. Sebenarnya itu bisa diminimalisir dengan cara
bidang yang menangani ini bisa mengetahui kondisi individu yang dimutasi, Bu. Dia itu prospeknya maksudnya di bidang apa. Nah, saya kira itu bisa meminimalisir untuk permasalahan-permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Itu menurut saya sih, Bu. Benar sih, benar sih. Kita kalau misalnya di bidang baru itu kita punya harapan bahwa bidang itu akan bisa memahami situasi kita sebagai orang baru, meskipun maksudnya di bidang itu gitu. Kita nggak baru di bidang kita yang lama, tapi kita cukup baru di bidang itu. Ada harapan-harapan yang seperti itu, dan harapan itu adalah harapan yang rasional ya. Yang penting adalah Weber ini menggunakan alasan-alasan yang rasional seperti itu tadi, dan juga yang masuk di akal, yang logika, yang logis gitu kan. Dan ya, itu benar. Terus ada lagi nih. Ada lagi. Kita kombinasi input dan output. Nah, ini agak kuantitatif ini ya, kombinasi input dan output. Ini agak kuantitatif ya. Adam Smith dari ekonomi, kombinasi input dan output yang tepat. Jadi inovasi ditujukan untuk mencapai input, kombinasi input yang tepat. Mama, kombinasi input yang tepat sehingga outputnya maksimal. Input yang dimaksud bagaimana ini? Input yang dimaksud siapa? Outputnya apa? Yang dimaksud maksimal apa nih? Ada bayangan? SDM, Bu, kalau untuk inputnya, Bu. Ya, SDM. Nah, SDM ya, input maksimal. SDM-nya kenapa ini? Saya rasa kalau ingin sesuatu kok inovasi itu menjadi outputnya maksimal, maka SDM-nya memang harus mumpuni. Berarti SDM-nya ngomong soal kualitas berarti ini ya? Kualitas juga, kuantitas juga termasuk. Kalau kuantitas. Karena kalau umpamanya pekerjaan itu membutuhkan SDM yang katakanlah 5 orang, kalau dikasih cuma 1 orang mungkin agak berat mikirnya. Nah, benar. Begitu. Benar sekali. Nah, maka outputnya nggak bisa maksimal, walaupun dia itu lulusannya sudah memang faknya di situ. Akan tetapi kalau cuma 1 orang atas dasar 1 pemikiran, maka dia nggak jalan inovasinya. Benar. Karena inovasi itu muncul dikarenakan ada beberapa pandangan perbedaan gitu. Kalau umpamanya 3 orang, 4 orang pun itu kalau umpamanya bisa bersiteru, maka inovasinya jalan, Bu. Bagi saya seperti itu. Kalau hanya 1 orang yang monoton, bisa jadi nanti 32 tahun, Bu. Iya, benar. Dan kalau kelebihan orang pun kan jadi wasted ya. Iya. Nah, intinya seperti itu. Mas Wawan caper, Mas Wawan caper. Iya. Dia lagi aku harus goal nih, Iya, Bu. Soalnya saya kalah sama Mas Amin ya, Bu. Aduh, ya ampun, kocak banget. Soalnya sama-sama di pelayanan, tapi saya kalah ilmu, Bu, sama Pak Amin. Kok bisa? Kenapa? Karena Pak Amin itu langsung bersinggungan dengan yang namanya anggaran, kemudian bersinggungan dengan yang namanya pelayanan dengan masyarakat, sedangkan saya nggak terlalu bersinggungan gitu. Jadi yang memang faknya kayaknya memang Pak Amin sih, Bu. Saya akui begitu. Kayaknya Pak Amin lebih banyak. Kalau saya menyebutnya Pak Amin itu lebih banyak dikasih masalah. Ya nggak Pak Amin? Digawe mumet. Ini yang masalah yang terjadi saat ini, Bu, di wilayah kelurahan. Ini ada program yang namanya PTSL. Itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, ini hanya biaya 150.000. Orang tersebut sudah memiliki sertifikat. Ya, syaratnya hanya mudah, KTP, KK,
hanya fotokopi KTP, fotokopi KK, nanti surat pernyataan menempati rumah tersebut minimal 20 tahun, disaksikan oleh RT dan RW. Itu langsung proses pengukuran, lalu awalnya pemberkasan sama pihak pertanahan, istilahnya apa itu, interview, lalu proses pengukuran, 2 atau 3 bulan langsung jadi sertifikat. Nah, ini mungkin bisa masuk di kategori inovasi Jokowi itu, Bu. Nah, supaya kalau sertifikat sudah jadi, nanti sertifikat kalau sudah jadi, sebentar, kalau sertifikat sudah jadi, kebanyakan masyarakat kan mungkin bisa kerjasama dengan pihak bank. Nah, ini mungkin inovasi dari Jokowi mungkin. Itu dalam kebijakan makro disebut saya hafalnya bahasa Inggris, landform distribution. Jadi kayak kebijakan untuk apa sih bahasa Inggris, landform distribution, kebijakan redistribusi tanah. Iya kayaknya itu adalah salah. Mohon izin Bu. Itu kan yang saya tangkap dari Mas Amin itu kan 20 tahun minimal 20 tahun menempati rumah dan tanah itu. Kira-kira nggak jadi masalah ke depannya nggak, Bu? Soalnya kan kita kan nggak tahu juga. Dalam arti begini, contoh yang saya tahu di tempat saya di Kelurahan Mayangan itu, yang notabene bibir pantai, yang dulunya bibir pantai, sekarang sudah jadi yang namanya perumahan padat penduduk. Nah, itu udah menempati hampir 30 tahun termasuk saya. Ada syarat dan ketentuan berlaku, Mas. Maksud saya begitu, Mas. Kalau tidak ada tulisan saya syarat tinggal punya 1 menit, nanti saya join lagi ya. Join lagi, Bu. Katanya 45 menit, Bu. Oh iya. Kalau gitu diputus aja ya. Aduh, lanjut. Jangan, Bu. Saya sudah sering diputus, Bu. Itu kan terus resikonya sampai. Berarti dalam tanda kutip masih ada dan ketentuan berlaku, kan begitu ya, Bu ya? Sudah ada itu syarat dan ketentuannya. Ya, enggak, siap. Sudah ada itu syarat dan ketentuannya. Sudah ya. Mungkin Pak Amin bisa japri ke Mas Wawan ya, aturannya nomor berapa, nanti Mas Wawan forward ke saya atau Mas Wawan ngasih nomor saya ke Pak Amin, Pak Amin